Oke, jadi cerita yang mau kita bedah kali ini, itu mulainya bukan dari sebuah proklamasi besar loh. Justru dari sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang bisa bikin seorang raja ketakutan setengah mati. Yuk kita telusuri bareng-barang perjalanan orang Majus dari timur. Sebuah pencarian yang dipandu bintang dan ternyata penuh dengan intrik politik. Nah, semuanya berawal dari satu pertanyaan ini. Coba deh bayangin dampaknya. Tiba-tiba ada orang asing datang ke ibu kota nanyain soal raja yang baru, padahal raja yang lama masih berkuasa. Pertanyaan ini nih yang jadi percikan api buat semua drama yang bakal kita lihat. Jadi siapa sih yang berani-beraninya nanya kayak gitu? Ya mereka ini, orang Majus dari timur. Mereka bukan raja, bukan juga tentara, tapi para cendekiawan yang, cukup misterius. Kemungkinan besar sih mereka ini ahli perbintangan, yang udah menempuh perjalanan jauh banget, ratusan mil, cuma dengan ngikutin satu bintang di langit. Dan mereka ini nggak datang diam-diam loh. Mereka tiba di Yerusalem, pusat kekuasaan, pas di masa pemerintahan Raja Herodes. Jadi kedatangan mereka itu semacam pernyataan publik yang berani. Sebuah tantangan yang nggak mungkin bisa diabaikan sama raja. Tentu aja, kabar soal raja yang baru lahir ini langsung sampai ke telinga Raja Herodes. Dan reaksinya bukan penasaran, tapi langsung merasa terancam. Nah, disinilah ceritanya langsung belok, jadi kayak thriller politik. Perlu dicatat ya, bukan cuma Herodes yang khawatir. Teksnya bilang, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa gitu? Ya karena kalau rajanya udah goyah, seisi kota juga ikut ngerasain dampaknya. Pertanyaan dari orang Majus itu udah nyebar jadi keresahan massal. Herodes, sebagai politisi yang cerdik, dia nggak langsung mengerahkan pasukan. Senjata pertamanya adalah informasi. Dia panggil para ahli agamanya, imam kepala dan ahli Taurat, dan nanya satu hal yang spesifik banget, menurut kitab suci, di mana Sang Mesias itu bakal lahir. Para ahli itu, langsung punya jawabannya. Mereka mengutip nubuatan kuno. Lokasinya jelas, Bethlehem, kota kecil yang nggak jauh dari situ. Dan dengan jawaban itu, Herodes sekarang punya target. Nah, berbekal informasi ini, Herodes mulai nyusun rencananya yang licik banget. Pertama, dia panggil orang Majus diam-diam, biar suasananya kayak konspirasi gitu. Terus dia nanya detail kapan persisnya bintang itu muncul, ini penting buat tahu umur si anak. Akhirnya, dia suruh mereka ke Bethlehem dengan licik mengubah para pencari ini jadi mata-matanya. Dan ini nih, puncak dari penipuannya. Herodes membungkus niat membunuhnya dengan kata-kata yang kedengerannya religius, supaya aku pun datang menyembah dia, katanya. Sebuah kebohongan yang sempurna buat nutupin rencana yang sangat-sangat gelap. Jadi, disinilah inti konfliknya. Di satu sisi, ada orang Majus yang didorong oleh iman untuk mencari dan menyembah. Di sisi lain, ada Herodes yang didorong oleh rasa takut untuk menipu dan menghancurkan. Dua motivasi yang benar-benar bertolak belakang, tapi tujuannya ke satu anak yang sama. Oke, setelah meninggalkan istana yang penuh intrik itu, orang Majus balik lagi ke misi awal mereka. Dan disinilah suasana ceritanya berubah lagi. Dari ketegangan politik kembali ke keajaiban kosmik. Coba bayangin betapa leganya mereka. Setelah suasana tegang di Yerusalem, bintang penunjuk jalan itu muncul lagi. Teksnya bahkan bilang bintang itu mendahului mereka. Jadi bukan cuma titik di langit, tapi udah kayak pemandu pribadi dalam perjalanan mereka. Teks aslinya menggambarkan emosi mereka itu sebagai sukacita yang sangat besar. Ini bukan cuma rasa lega biasa loh. Ini adalah ledakan kebahagiaan yang murni. Momen di mana mereka tahu kalau semua risiko, semua bahaya, semua keraguan, itu semua terbayar lunas. Dan inilah momen puncaknya. Bintang itu nggak cuma nunjukin kota Bethlehem, tapi berhenti tepat di atas satu rumah. Pemandu kosmik mereka udah membawa mereka ke depan sebuah pintu yang sederhana. Pencarian mereka sudah berakhir. Nah, sekarang kita sampai di akhir pencarian mereka, momen persembahan, dan sebuah peringatan tak terduga yang bakal menggagalkan semua rencana Herodes. Di dalam rumah sederhana itu, mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari selama ini. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung melakukan tujuan awal mereka. Mereka sujud dan menyembah. Inilah puncak dari perjalanan iman mereka. Kemudian mereka membuka harta karun mereka, dan setiap hadiah ini punya makna yang dalam banget. Emas, ya jelas, ini persembahan untuk seorang raja. Kemenyan, itu dupa yang dipakai buat menyembah Tuhan. Dan mur, minyak yang dipakai untuk penguburan. Sebuah nubuat yang tragis tentang masa depannya.
Sementara Herodes nungguin mata-matanya balik, ada intervensi ilahi. Sebuah peringatan datang ke orang Majus lewat mimpi, yang ngebongkar semua tipu muslihat si raja dan nunjukin jalan keluar dari perangkapnya. Dengan menaati mimpi itu, orang Majus ini membuat keputusan yang luar biasa berani. Mereka secara sadar menentang perintah Herodes. Dengan mengambil jalan lain untuk pulang, mereka bukan cuma nyelamatin diri sendiri, tapi juga si anak. Dan setelah itu, mereka pun menghilang dari panggung sejarah. Dan kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar. Ini bukan cuma soal bintang atau hadiah, tapi soal kekuasaan dan ketakutan. Jadi, coba deh kita renungkan. Kenapa kelahiran seorang bayi di kota kecil bisa begitu menakutkan bagi penguasa yang paling berkuasa sekalipun?